Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu takwa sebagai asal ibadah dan saum. Asar itu artinya bekas. Asar itu artinya jejak digital. Asar juga artinya pengaruh positif. Jadi pengaruh positif dari ibadah secara umum ya, dan saum secara khusus adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Takwa sebagai asar ibadah itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sangat populer. Biasanya di awal-awal Ramadan itu imam itu membaca surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, kalian harus beribadah, Rabbakum, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi manusia diperintah ibadah oleh Allah itu pertama karena manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua, karena manusia itu Abdullah, hamba Allah. Dan yang ketiga, ya, karena dengan ibadah manusia akan menjadi orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan ampunan Allah serta surganya seluas langit dan bumi. Itu pentingnya ibadah. Dan dalam waktu yang sama manusia diperintah oleh Allah untuk beribadah, itu dijelaskan dalam ayat kedua-dua. Ya. Karena manusia diberi rizki oleh Allah, ya. Di antaranya air dan buah-buahan. Makanya kalau kita pengen sehat, banyak minum air dan banyak makan buah-buahan. Tapi rata-rata ya, saum yang hikmahnya itu sebagai autopagi, ya, tubuh makan tubuh, ya, yang dimakan itu racun, kotoran, sel mati, ya, kemudian yang akan menyebabkan kanker dimakan semuanya itu sampai menghasilkan keton. Keton itu kalau kita nah itu bau itu ya, bau. Ya, itu keton. Artinya tubuh kita bekerja dengan bagus itu. Ya, bukan bau sembarang bau, tapi bau di sisi Allah nilainya lebih baik dari apa? Ya. Iya. Ya, lebih baik itu. Padahal bau apalagi wangi ya. Ya. Ini luar biasa. Tapi kemudian ketika berbuka, ya, tubuh yang tadi sudah bersih, ya, sudah sehat, sudah bagus karena direstore, ya, di setel ulang ke pabrik, tiba-tiba habis itu dengan buras, ya, dengan bakwan, golok, habis tuh. Padahal Rasul kan nyontokannya tidak dengan itu. Jadi harusnya dijaga itu. Tapi rata-rata enggak ya. Jadi, yang sudah direstore diulang itu sudah bagus malah dihancurkan lagi dengan buras dan kawan-kawannya itu. Kemudian takwa sebagai asal saum, ya, pengaruh positif daripada ibadah saum itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini di bulan Ramadan paling sering itu dibacakan sampai ya, jamaah tuh hafal itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa diperintahkan siam? Karena siam itu adalah jembatan yang menghubungkan iman dengan takwa. Orang yang beriman tidak akan bertakwa kalau kemudian tidak saum. Apalagi saum ini ya, ibadah spesial
khusus istimewa untuk Allah. Ya. Jadi kalau kita sholat, ngaji dan sebagainya untuk kita, tapi saum itu fa innahu li untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya langsung. Jadi pahalanya tuh luar biasa. Ya. Di antaranya apa? Dapat ampunan ya untuk dosa masa lalu. Luar biasa tuh. Harusnya makin tua itu makin semangat saum. Kenapa? Karena dosanya banyak. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau saum dasarnya iman, saum dasarnya ikhlas, pasti diampuni semua dosa masa lalu. Kalau sudah diampuni, dipanjangkan umurnya. Siapa yang tidak mau panjang umur? Yang kedua apa? Diluaskan rezekinya, dibanyakan hartanya, dibanyakan anaknya. Kemudian disuburkan dan dimakmurkan tempat tinggalnya. Baca itu surat Nuh itu ya. Kalau kita ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah, yaghfir lakum min dzunubikum, pasti dosa kamu akan diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni, wa yuakhirkum ila ajalin musamma, ajalnya ditangguhkan, umurnya dipanjangkan. Bukan hanya itu saja, Allah kasih air yang banyak dari langit. Ya, Allah kasih harta yang banyak, Allah kasih anak yang banyak, kemudian kebun dan sungai itu juga dibanyakin oleh Allah. Ya, kenapa sekarang harga-harga ya, terutama yang berkaitan dengan sembako makin lama makin mahal? Karena rata-rata, apalagi di kota, tidak punya sungai, tidak punya kebun. Gitu. Jadi kita pasrah aja. Ya. Harga dinaikin berapapun ya. Coba kalau kita punya kebun, punya sawah, punya sungai, masa bodoh mau naik selangit juga ya. Jadi saum itu jembatan yang menghubungkan iman dengan takwa. Kemudian kalimat la'allakum tattaqun itu menunjukkan bahwa takwa adalah salah satu target ibadah secara umum dan target ya saum secara khusus. Tadi kan dua-duanya la'allakum tattaqun. Ya. Kalau mau takwa ibadah, kalau mau takwa saum. Ya. Kemudian kata takwa itu berasal dari kata waqo yaqi wiqayatan. Ya. Itu artinya apa? Menjaga. Apalagi melindungi. Apalagi menghindarkan sesuatu dari bahaya. Di antaranya neraka kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ku itu jaga oleh kamu. Jangan sampai dirimu dan keluargamu disentuh oleh neraka, apalagi sampai dibakar hangus ya. Itu dengan apa? Dengan takwa. Karena takwa itu menjaga diri tapi juga menjaga keluarga ya. Nah, secara bahasa takwa itu dimaknai sebagai ja'lu syai'in, menjadikan sesuatu wiqayatan sebagai pelindung, sebagai penjaga bainaka antara kamu wa baina ma takhafu, antara apa yang kamu takuti. Jadi manusia itu ada yang dicintai, ada yang ditakuti, ada yang diharapkan. Nah, yang ditakuti itu harus dijaga, jangan sampai dialami. Ya. Apa yang ditakuti oleh manusia? Keburukan. Apalagi fitnah, apalagi azab ya dunia dan akhirat. Maka dijaganya dengan takwa. Sedangkan secara istilah syarak ya menurut Islam takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillah wiqayatan. Takwa itu kamu menjadikan sesuatu antara azab Allah dan antara kamu ya dijadikan sebagai penjaga ya bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi, dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita salat berjamaah itu takwa itu ya. Kita mendengarkan kajian dari ibadah subuh sampai syuruk itu takwa karena kita melaksanakan perintah Allah. Demikian pula tidak berzina, tidak berjudi ya, kemudian tidak mabuk, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak merampok, itu takwa itu.
Ya, menjadikan sesuatu antara kamu dan antara azab Allah wiqayatan, sebagai pelindung, penjaga. Ya, dari apa? Ya, dari yang buruk tadi. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya kalau saum itu adalah jembatan yang menghubungkan antara iman dan takwa, maka iman itu sejatinya juga untuk menjaga diri dari yang namanya maksiat. Bohong kita mengatakan iman kalau kemudian kita maksiat. Ya, orang yang berzina tidak akan berzina ketika akan berzina dalam keadaan iman. Boleh nggak berzina? Boleh, tapi dalam keadaan iman nggak bakal zina itu. Ya. Tidak akan mencuri seorang pencuri ketika akan mencuri dalam keadaan iman. Jadi sebenarnya pencuri baik kelas 3 maupun kelas kakap itu tidak akan mencuri kalau ada iman dalam hatinya. Demikian pula orang yang suka minum minuman keras tidak akan meminumnya ketika akan meminumnya dalam keadaan iman. Tidak akan mencuri seorang pencuri, tidak akan korupsi seorang koruptor, tidak akan merampok seorang perampok ketika akan melakukan kejahatan itu wa huwa mukmin, dalam keadaan iman. Ya. Makanya nyambung kan antara iman, siam, manusia, ibadah dan takwa. Kemudian dalam tafsir Al-Baghawi, ya, itu sekarang udah ada terjemahnya, silakan beli nanti, bagus tuh. Ya, tafsir Al-Baghawi. Itu ada Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, dia menyebutkan 4 unsur takwa. Ya. Jadi takwa itu terdiri dari 4 poin itu. Ya. Yang harus dijaga, ya, dijadikan target dalam setiap ibadah dan saum. Apa itu yang pertama? Al-khawfu minal jalil. Unsur takwa yang pertama itu takut kepada keagungan Allah, ya. Takut kepada murka Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada neraka Allah. Makanya tidak maksiat, kemudian tidak mau meninggalkan ibadah karena takut itu. Dan ibadah itu sah dinilai ibadah pertama kalau ada rasa takut. Yang kedua kalau ada harapan, optimisme. Yang ketiga kalau ada cinta. Tanpa takut, tanpa harap, tanpa cinta bukan ibadah namanya. Saya mah ya tidak masuk neraka aja udah untung. Ngapain ngarepin surga? Nah, itu dia nggak ibadah itu namanya. Ya. Kita kan neraka takut, surga juga ingin, tapi dalam waktu yang sama endingnya, klimaksnya adalah dapat cinta dari Allah, dapat ridho dari Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua unsur takwa itu adalah wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran. Ya. Kenapa? Al-Quran yang akan mengantarkan kepada karomah, kemuliaan. Ya, hidup di dunia sebagai orang yang bertakwa, di akhirat sebagai penghuni surga. Ya, jadi kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa di dunia, Al-Quran, karena Al-Quran itu dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak mungkin kita jadi orang yang bertakwa yang dapat karomah dari Allah kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, ya, dengan Al-Quran kita akan dimuliakan di akhirat sebagai penghuni surga. Karena penghuni surga itu dimuliakan oleh Allah. Ya, tidak usah sholat lagi, tidak usah ngaji lagi, tidak usah kerja lagi, dikasih bidadari, tidak usah kemudian ngasih uang belanja, nggak usah itu. Ya. Enak benar ya di surga itu, nggak disuruh kerja. Ya, sekarang mah istri satu aja udah repot ya. Coba ini bidadari di surga banyak, nggak minta duit, ya nggak minta. Malah melayani dengan sepenuh hati. Bahkan di dalam surat Yasin itu salah satu kenikmatan ahli surga itu adalah bermesraan dengan bidadari itu. Ya, tiap hari itu bermesraan itu ya. Luar biasa. Ya. Bapak-bapak di dunia suka bermesraan sama istri ya. Ini nanti salah satu itu kenikmatan itu yang kekal abadi itu bermesraan, bercumbu rayu, berhubungan intim dengan istri ya. Kemudian yang ketiga unsur takwa itu wal qanaah bil qalil, merasa cukup, merasa puas dengan yang sedikit, apalagi banyak. Sekarang jangankan dengan yang sedikit,
Dengan yang banyak juga banyak yang tidak cukup, apalagi puas, maka endingnya korupsi, merampok dan sebagainya. Ya, jadi apa artinya? Tidak akan mencuri, ya, ketika miskin itu orang yang bertakwa. Kenapa? Karena qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit, dan tidak akan korupsi ketika kaya, tidak akan rakus, tidak akan tamak, tidak akan serakah, serta zolim ketika jadi pejabat. Itu orang yang bertakwa itu. Ya. Makanya ketika Rasul menjelaskan harta yang terbaik, kata Rasul, harta yang terbaik itu adalah harta yang baik di tangan orang yang baik. Wah, luar biasa itu. Ya. Sedikit cukup, tidak minta-minta, banyak bisa berbagi dengan yang lainnya. Maka bulan Ramadan itu bulan berbagi, syahrul jud itu. Ya, kita ngasih takjil ke masjid, ya. Nah, kemudian kita ngundang orang ke rumah. Itu luar biasa itu pahalanya. Ya, kalau kita bikin bakwan 10, kemudian dimakan oleh 10 orang yang berbuka, kita dapat pahala saum orang yang berbuka itu. Luar biasa. Makanya bakwannya jangan 10 itu. Ya, bakwannya 20, 30 gitu ya. Kalau tidak punya, udah bakwannya 1 juga nggak apa-apa ya. Nggak bakal tahu. Ya. Simpan aja di tempat takjil, bakwan 1 dimakan, luar biasa. Apalagi lebih daripada itu. Kemudian yang selanjutnya, unsur yang keempat, yang terakhir, wal istidad, mempersiapkan bekal, ya, liyaumi rahil, untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh, sangat panjang, sangat lama, sangat sulit. Ya. Itu namanya yaumur rahil, ya, hari rihlah. Ya, kita kan suka rihlah ya. Tapi kan rihlahnya nggak jauh, paling ke Jogja, kemana gitu ya. Ini rihlahnya ke sorga itu. Ya. Itu kalau kita mencium bau sorga, itu sorga dari tempat itu masih jauh banget itu. Apalagi yang tidak mencium bau sorga. Sebab nanti ada manusia yang tidak mencium bau sorga, ada itu. Nah, ketika kita setelah dihisab, dipersilahkan jalan, kemudian mencium bau sorga, itu tandanya sorga masih jauh. Gitu. Apalagi tidak mencium, berarti ujungnya ke neraka itu. Saya dulu ya, dari terminal kota Garut, kemudian ke rumah kakek itu jalan kaki. Waktu itu belum ada angkot itu, belum ada ojek. Nah, kemudian disuruh mikul dulu kan pakai dus, dipikul ya. Itu lumayan tuh, pegel tuh. Tapi ketika ada tukang bajigur, itu kan, tukang bajigur tuh baru setengahnya tuh tukang bajigur tuh. Ya. Bahagia banget itu, ya, enak banget itu. Nah, tapi setelah itu harus jalan lagi. Demikian pula di surga nanti. Makanya harus bawa bekal yang cukup. Jangan sampai membawa bekal yang kuat, ya. Yakni dengan berbekal iman. Itu iman tuh bekal yang utama dan pertama. Yang kedua, amal soleh. Sebab iman tanpa amal tidak akan terima. Amal tanpa iman juga tidak akan diterima. Kemudian apa lagi? Kesucian dan kebersihan diri dari dosa, dari kesalahan, dari hadas, dari najis, ya. Itu apa? Karena itu mengundang cinta Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat 2 ayat 222. Luar biasa itu. Ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan cinta Allah, ya, dalam surga Allah, maka lakukan 2 hal. Yang pertama, sering taubat. Yang kedua, sering toharoh. Ya, itu Bilal, ya, itu orangnya masih hidup, tapi sendalnya sudah masuk surga itu. Ya, terdengar tuh suara terompah Bilal. Oleh Rasul dipanggil, amal apa yang kamu lakukan sampai terompah kamu sudah berada di surga? Di antaranya menjaga kesucian diri, menjaga kebersihan diri. Rasul tidak pernah istighfar kurang dari 100 kali. Dan kalau kita sholat dari mulai takbir sampai salam, itu banyak istighfarnya tuh. Jadi sholat itu tazkiyatun nafs. Sedangkan wudu taharah. Dengan wudu dan sholat kita akan bersih lahir batin, suci lahir batin. Insya Allah masuk surga.
Kenapa? Kata Allah, innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa saja yang datang menghadap Allah dalam keadaan berdosa, bawa dosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ya, hati-hati tuh. Ya, kenapa Rasul itu banyak taubat, banyak istighfar? Sebab kalau mati menghadap Allah bawa dosa, neraka jahanam itu. La yamutu fiha, di neraka jahanam itu tidak akan mati, wala yahya, dan tidak akan hidup. Artinya nggak bisa istirahat. Sementara di dunia kita masih bisa istirahat kan? Ya, walaupun istirahat dengan kerja masih banyakkan kerja. Pengennya itu banyakkan istirahat daripada kerjanya. Tapi masih mending ada istirahat. Di neraka nggak ada istirahat itu. Bahkan istirahat itu termasuk tempat istirahat yang paling jelek. Saat murtafaqo, ya. Jadi mati dihidupkan, hidup dimatikan, mati dihidupkan, terus saja begitu. Khalidina fiha, seumur langit dan bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal mati satu kali saja luar biasa itu. Wa man ya'tihi mu'minan, sebaliknya siapa yang datang menghadap Allah membawa iman, ya, sebagai orang yang beriman, qad amilas sholihat, dan waktu di dunia benar-benar dia telah beramal soleh, amal yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, faulaika, maka mereka itu lahum, buat mereka ad-darajatul ula, ya, kedudukan yang tinggi, tempat yang tinggi, derajat yang tinggi. Itu yang kita inginkan itu. Bukan hanya sekedar mati, tapi kemudian kuburannya diangkat ke tempat yang tinggi, sehingga kuburannya itu tak ubahnya seperti salah satu taman di antara taman-taman surga, walaupun di kuburnya tidak di San Diego Hills, gitu. Diangkat itu derajatnya. Ya. Demikian pula nanti di surga, ditempatkan di surga yang paling tinggi. Apa surga yang paling tinggi? Ada dua. Pertama surga Firdaus. Amalkan surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Yang kedua surga Aden, ya. Untuk menjadi penghuni surga Aden, kita harus menjadi khairul bariyah, manusia yang terbaik, beriman, beramal soleh, kemudian ridho kepada Allah, diridhoi oleh Allah, kemudian takut kepada Allah. Nah, luar biasa. Baca surat Al-Bayyinah. Jadi siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman dan sungguh di dunianya dia sudah beramal soleh, maka mereka itu akan mendapatkan derajat, kedudukan, tempat yang tinggi. Apa itu? Jannat, surga, ya. Dan surganya nggak satu, banyak jannat, ya. Sebab nanti ada orang yang dapat surga 4. Ada ya? Ada dapat surga 4, ya. Surga satu aja seluas langit dan bumi, ya. Apalagi surganya 4. Tiap surga ada bidadarinya, kenyang itu. Makan ada apa? Ada taman kan ya, ada kebun, wah luar biasa. Ada air mancur, wah enak banget. Ada kemah, ada istana. Ya. Sementara di neraka itu bunga apinya saja, kembang apinya itu seperti apa? Seperti unta kuning itu. Seperti apa tuh? Ya, itu waktu kebakaran di sini ya. Itu bunga apinya segede apa ya? Tapi bunga api yang ledakan Pertamina itu kan bisa bikin bangunan bertiga ya, yang di depannya ada mobil habis kan, itu padahal segede itu bunga apinya, ya. Sedangkan di surga, baca surat Al-Mursalat itu, bunga apinya tuh gede banget, ya, segede gedung katanya itu, ya. Nah di surga apa? Di surga itu tajri min tahtihal anhar, dari bawahnya mengalir berbagai macam sungai, dan airnya sumbernya dari aras, karena aras itu di bawahnya air, ya. Jadi aras itu di atas air, maka air yang di bawah aras itu dia mengalir ke surga. Itu pemandangan yang luar biasa. Sementara sungai ada di bawah, nggak bakal banjir insya Allah. Sementara di At-Taubah itu yang namanya tanah dengan laut beda dikit tingginya ya. Tinggal laut malah ya. Apalagi di Belanda tuh, Belanda tuh berani banget tinggal di Belanda. Lautnya tuh di ketinggian berapa gitu. Kalau jebol saja luar biasa. Jangankan laut yang jebol, itu bendungan Sabak jebol aja kan bikin tanah yang subur jadi gersang gitu. Kemudian yang selanjutnya, wadzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang yang telah bersih
suci lahir batin dari dosa dan kesalahan, dari hadas dan najis. Wallahu a'lam. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kurangan. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, silakan.